Ustaz habis sholat nih. Iya. Saya juga habis sholat nih Ustaz. Tapi saya bingung. Namanya Kenapa? kita manusia Iya. punya beban pikiran banyak. Hmm. Tiba-tiba lagi sholat tuh ada yang pikiran pas Allahu Akbar. Udah ingat sama Allah. Betul. Tiba-tiba kepikiran besok anak saya belum bayaran sekolah, nyari duitnya dari mana? Tiba-tiba begitu Ustaz. Ah, iya, iya. Itu gimana Ustaz ya caranya supaya kita bikin khusyuk sholat kita itu? Iya, betul. Memang suka ada yang mengganggu kayak Iya, begitu ya. iya, betul Ustaz. Kadang-kadang kita lagi pengen sholatnya bener, datang tuh pikiran-pikiran ya dari luar seperti itu. Ya, memang itu harus kita coba untuk menghilangkan hal-hal seperti itu ya. Caranya itu gitu Ustaz. Nah, Ini lagi ngomongin apaan? Biasa sholat. Kenapa? Kadang-kadang kita udah khusyuk nih sholat. Ah, Namanya kita manusia, Iya. ya kan punya pikiran banyak. ah. Anak kita belum bayaran nih, belum Ah, ngomong sama iya. kita. Tiba-tiba kepikiran lagi pas Allahu Akbar. Kepikiran lagi, anak belum bayaran. ini- Ini duitnya gimana? Itu namanya hidup lu emang ruwet, banyak pikiran. Banyak masalah, Ini Tat. Pak Ustadz nih. Sama, Tat, saya juga begitu, Tat. gitu ya. Susah bener sholat khusyuk ya. Ya. Itu gimana caranya kita supaya sholat kita bisa khusyuk, Tat? Jadi memang seseorang tuh kalau sholat memang secara 100% dia khusyuk dari awal sampai akhir, saya rasa itu berat itu, berat, ya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage sholat kita dengan sebaik-baiknya. Sebab jangankan kita, itu yang namanya sahabat Nabi yang juga mantunya Nabi, yaitu Ali radhiyallahu an, suaminya dari anak Nabi Fatimah. Iya. Itu suatu ketika pernah dites sama Rasulullah, dites. Kalau kamu benar-benar khusyuk sholatnya, Iya. maka aku hadiahi kamu satu buah sarung. Seperti itu dites. Iya. Ali sholat. Bang Ustadz nih, Iya. Bang Anton. Iya, makasih, Kang. Ente dengar nggak tadi yang kita cerita? Sholatnya, begitu sholat, selesai diakhiri sholatnya, tanya sama Nabi, gimana? Bisa khusyuk nggak? Enggak ya Rasulullah. Ali ngaku tuh. Ngaku dia. Iya. Awal-awalnya saya bisa, tapi sudah di pertengahan saya pikiran kain yang seperti apa yang Rasulullah akan kasih ke saya? Karena dijanjiin ya. Karena dijanjiin. Iya, iya. Nah, disitulah maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin memberikan kiat-kiat kepada kita. Nah, kiat-kiatnya apa tuh, Tat? Kiat-kiatnya ada 7. Banyak banget. Wah, itu. Coba deh, Tat, jelasin, Tat. Nah, sambil ini ya, ente Iya, iya. ya. Kalau mau minum-minum, ini ada gorengan. Ini gorengan bikinan sendiri nih, Kang. Bikinan sendiri nih. Aneh coba ya. Coba dah. Oh, aduh. Ini beda nih, gede-gede nih Ini gorengannya. ukurannya jumbo-jumbo. Iya, tumben nih. Bang Dharma nih. Iya. Nah, yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, seseorang tuh bisa khusyuk sholat manakala dia melakukan hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ini penting. Karena apa? Manusia sholat, seperti tadi Bang Dharma bilang, Allahu Akbar. Pertamanya mungkin oke. Berikutnya datang serangan. Gimana anak bayaran sekolah? Nah, dalam kondisi seperti itu menurut Imam Al-Ghazali, hadirkan hati lagi bahwa saya lagi sholat, saya lagi ruku, saya lagi sujud. Artinya dilawan itu pikiran-pikiran seperti itu dan disadarkan bahwa kita lagi sholat, kita lagi ruku, kita lagi sujud. Kalau itu terus-menerus yang dilakukan, insya Allah nggak lalai dia dari sholatnya. Karena apa? Memang dalam buku yang pernah saya baca, setan itu ternyata punya pasukan. Waduh. Dan pasukan khusus, batalion khusus ibaratnya seperti itu. Batalion khusus untuk ganggu orang sholat. Itu namanya pasukan Hanzab. Hanzab. Jadi yang namanya Hanzab ini adalah satu pasukan khusus, tugasnya cuma gangguin orang sholat. Godain kita lagi sholat. Godain kita lagi sholat.
Jadi nggak aneh kalau misalkan seseorang itu lagi sholat tiba-tiba datang pikiran, datang pandangan-pandangan yang lain. Nah ketika itulah Imam Al-Ghazali mengatakan hudurul qalbi, hadirkan hati. Ingat bahwa saya lagi sholat. Ingat bahwa saya sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, Mang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya yang penting setelah kita menghadirkan hati adalah al-fahmu. Apa itu al-fahmu? Paham. Paham. Maka ketika seseorang mengatakan dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paham aja. Apa maknanya? Sehingga ketika seseorang memahami bahwa hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, aku mengabdi, hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong. Jadi kalau seseorang itu membaca ayat, membaca bacaan-bacaan dalam sholat yang dipahaminya, tentu itu akan lebih menambah kehusyuan dia. Benar-benar. Daripada seseorang mengucapkan sesuatu tapi dia nggak paham apa yang dikatakan. Bacanya cepet-cepet loh ya. Apalagi bacanya cepet-cepet. Iya. Misalkan imam baca Fatihahnya satu napas. Iya. Ngebut. Iya. Nah, bagaimana mau memahami daripada mana-mana daripada bacaan sholatnya itu kalau dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Diresapi ya, Tat? Betul. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kamu mengerti bacaan apa yang kamu baca. Orang mabuk ngerti nggak bacaan yang dibaca? Kagak. Orang mabuk ngerti nggak apa yang dikatakan? Nggak inget dia. Nggak ingat, nggak tahu apa-apa. Nah, kita bisa ngambil kata-kata gambaran. Berarti kira-kira nih orang yang sholat tapi dia tidak paham terhadap apa yang dibaca, mirip-mirip nggak sama orang? Sama orang mabuk. Nah, Iya. mirip-mirip kan? Maka hindari dari sesuatu bacaan dalam sholat kita yang kita tidak pahami. Padahal kan bacaan sholat dari dulu sampai sekarang sama kan? Sama, bacaan sholat dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Iya benar. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan simple, nggak terlalu panjang, nggak terlalu banyak bacaan-bacaan dalam sholat itu. Itu dari segi bacaan. Pahami juga gerakan-gerakan di dalam sholat. Apa makna berdiri, apa makna sujud, ruku, tahiyat awal dan sebagainya. Itu semua memiliki makna, pemahaman. Iya. Sehingga semakin seseorang itu dapat memahami bacaan dan gerakan di dalam sholatnya, tentu pikirannya gak kemana-mana dong. Benar. Bagaimana dia mau pikirannya kemana-mana? Sementara ketika dia baca ayat, dia pahami maknanya. Fokus terus tuh. Nah, jadi fokus itu. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran dia. Aneh lagi sholat. Aneh lagi baca nih. Sehingga dia bisa menepis itu semua. Begitu selanjutnya sampai kita selesai melaksanakan sholat. Yang memang kadang-kadang ketika kita sholat, itu gangguan-gangguan itu begitu menggoda toh. Iya benar. Kita tadinya tidak ingat ya akan kunci, di mana kita naruh kunci. Di dalam sholat kadang-kadang diingetin. Kunci taruh di mana? Bener. Terus kita mikir kan, tadi di tempat tidur kayaknya. Enggak. Terakhir gue di mana ya? Tadi walhasil kalau dia pikirannya terus-menerus kepada kunci sampai akhir dia salam, ingatnya apa? Kunci. Bener. Berhasil tuh setan mengganggu dia. Hanzab. Pasukannya itu tokcer itu, dahsyat sekali seperti itu. Dorian yuk. Ayo. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan.
Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Nah, sekarang kiat yang ketiga, Tat. Apaan, Tat? Nah, yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali adalah tumbuhkan rasa al-haya. Al-haya itu apa? Malu. Malu terhadap siapa kita lagi sholat? Kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki daya dan kekuatan apapun. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kalau kita berhadapan dengan manusia yang lebih tinggi derajat status sosialnya saja, kira-kira kita berhadapan dengan mereka dengan pakaian yang bagus apa biasa-biasa aja? Bagus. Yang bagus, Yang sopan. yang sopan. Umpama suatu ketika ada panggilan surat nih Panggilan untuk kerja. Bang Dharma. Bukan, Apa? dari kediaman presiden Waduh. kepada Bang Dharma. Bang, ini ada surat nih, abang harus menghadap presiden. Kira-kira abang pakai pakaian yang terbaik atau yang biasa-biasa aja? Ya, yang terbaik lah Ustaz. Yang terbaik. Sementara kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakaiannya biasa-biasa saja. Bahkan, mohon maaf, kaos udah seminggu digantung, pakai lagi. Yang udah bolong-bolong. Mungkin mau kena bagi yang ibu-ibu, udah lama nggak dicuci, masih dipakai lagi, dipakai lagi. Yang jarak sekian aja udah kecium tuh aromanya. Istilahnya nggak sopan tuh, Tat, ya? Nggak ada punya malu. Itu baru dari segi pakaian. Padahal Allah berfirman apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang beriman, pakailah perhiasan-perhiasan kamu ketika kamu ke masjid. Ke masjid kan pasti untuk sholat. Berarti ketika kita mau sholat, pakailah perhiasan-perhiasan yang biasa kamu pakai. Justru dianjurin ya? Justru dianjurkan bagaimana kita pakaian-pakaian yang bersih. Nah, artinya tumbuhkan sikap seperti itu ketika kita menghadap Allah. Itu baru dari pakaian. Kadang-kadang dari gerakan juga kita nggak tahu malu. Contoh gerakan yang nggak tahu malu itu. Gimana, Tat? Takbir sambil Allah. Ada tuh teman saya begitu. Ada kan? Ada. Tuh. Lagi menghadap Allah, bisa-bisanya itu tangan begini, Iya benar. tangan ke belakang. Ya, bahkan hidung lagi sholat. Iya. Coba. Kira-kira ketika dia menghadap orang yang lebih tinggi derajat status sosial kepada dia, bisa nggak sambil ngupil? Kalau bisa ditahan tuh, biar kata gatel gitu. Nah, bisa nggak sambil garuk-garuk? Iya. Seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita menghadap Allah, seseorang menghadap Allah, itu nggak ada rasa malu seperti itu. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada Dari iman. Malu kita kalau mengerjakan sholat terlambat melulu, ya? Nggak on time ya? Nggak on time, ya malu kita. Loh kalau kita masuk kerja aja kita begitu semangatnya, Buru-buru tuh. buru-buru, khawatir semenit aja kita terlambat, kita khawatir. Iya. Ini kadang-kadang seseorang mengerjakan waktu sholat, nggak malu-malu. Misalkan sholat zuhur jam 12, dia 2:30 baru sholat zuhur. Asar 5:30. Nyindir saya nih Ustadznya. Habis sibuk sih, Tat. Justru itu kenapa untuk menghadap Allah kita nggak ada rasa, ya malu seperti itu kalau kita terlambat, malu kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, malu kita kalau tidak mempersembahkan pengabdian kita yang paling baik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Zainal Abidin itu dalam riwayat pernah disampaikan bahwa ketika dia mau sholat dilihat oleh sahabatnya, wahai Imam, Anda begitu rapinya, seolah-olah Anda seperti pengantin kalau mau sholat. Bayangkan, seperti pengantin kalau mau sholat. Saking tuh orang menilai imam itu ya. Iya, rapihnya,
wanginya, bagusnya bajunya. Kira-kira kita gimana ya sholatnya? Pasti udah khusyuk bener tuh orang. Dia mau menghadap Allah nih. Ini penting. Itu baru yang Keempat tuh. ketiga. Oh, ketiga ya? Ketiga. Iya. Nah, yang keempat, tumbuhkan rasa al-haibah. Haibah itu artinya kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sholat itu yang kita bayangin justru Allah itu maha hebat. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha segala-galanya. Sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah kehebatan Allah. Bukan kehebatan diri kita sendiri. Bukan memikirkan diri kita. Siapa kita dibandingkan Allah? Siapa diri kita dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Sementara dia maha pencipta ya. Iya benar. Maka ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar, artinya Allah maha besar. Besar dalam segala-galanya. Realisasinya, begitu selesai sholat, ya dia tetap harus mengakbarkan Allah, harus membesarkan Allah. Jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar, di luar sholat, fulus akbar. Duit segala-galanya. Duit segala-galanya. Iya, nauzubillah min dzalik. Bisnis akbar. Iya. Mungkin partai akbar. Ya, Iya, benar. dianggap partai itu adalah sesuatu yang paling besar. Padahal di dalam sholat dia hanya membesarkan Allah. Itulah yang kondisi seperti yang harus ada ketika seseorang lagi sholat. Bagaimana dia mengakbarkan Allah pada ketika itu dia rasa hebatnya Allah dalam segala hal. Maka yang terpikirkan saat itu hanya Allah. Inilah upaya-upaya seseorang untuk membuat sholatnya Jadi khusyuk. jadi khusyuk. Benar. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Maka ketika itu ada sahabat Nabi Umar. Itu memperhatikan Nabi. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya. Ya Rasulullah, saya perhatikan kamu ketika mau sholat seolah-olah nggak kenal sama kita orang ini. Kenapa ya Rasulullah? Hai Umar, kata Rasulullah, kamu tahu Raja Kisra? Iya, punya apa dia? Kerajaan besar. Bagaimana kalau sebentar lagi kamu menghadap dia? Wah, pasti saya bingung ya Rasulullah. Apa yang saya akan ungkapkan? Apa saya akan katakan kepada raja tersebut? Itu baru Raja Kisra, Umar. Bagaimana Allah raja di raja? Raja dari segala raja. Raja dari segala raja. Ya, lillahi mulkus samawati wal ard. Kerajaan Allah di langit dan di bumi. Memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Bagaimana kalau sebentar lagi kamu menghadap Allah? Seperti itu kondisi. Kita kadang-kadang nggak punya persiapan. Bercanda-bercanda sama teman, sebentar ya, aneh mau sholat dulu. Allahu Akbar. Tuh, kayak gitu kadang-kadang kita, ya, nggak ada persiapan. Sepele ya. Dianggap sepele. Mantap juga nih gorengan nih. Ayo, Tat. Ustaz, silakan Ustaz. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Lanjut nih Toh. Iya, Tat. Tadi baru 4 tuh ya. 4. Yang kelima, bagaimana kita menumbuhkan al-azamah. Apa itu al-azamah? Al-azamah itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ghazali itu memberikan trik kepada kita ketika kita sholat supaya bisa khusyuk, bagaimana kita tampilkan Allah Maha Mulia. Sedangkan diri kita penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa dan nista, penuh berbuat maksiat, lalai dan alpa. Sehingga tidak ada saat sedetik pun kita menganggap diri kita mulia. Kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Kita manusia yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maka kita suka bertasbih, Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala.
maha agung dan mulianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan kita melakukan hal seperti itu Allah mengangkat derajat kita. Allah memuliakan kita. Jangan sampai seseorang lagi sholat justru malah mikirin dirinya sendiri. Bahkan mengatakan kepada dirinya, hebat saya ini, luar biasa saya ini. Ya, nggak ada sekampung ini yang lebih soleh daripada saya. Tuh, sombong benar tuh orang. Kalau udah begitu kan gawat itu. Ya, menganggap dirinya sudah bersih, menganggap dirinya sudah hebat. Nah, seperti itu. Inilah yang harus diperhatikan. Nah, itu ketimbang kita memikirkan sesuatu yang duniawi sifatnya. Bayangkan kemuliaan Allah, bayangkan keagungan Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya dengan sempurna, dibandingkan kita manusia yang tidak sempurna, dalam arti banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Banyak kealpaan yang sering kita lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah membawa kepada kekhusyuan kita dalam sholat. Yang ke-6. Yang ke-6 dan ke-7 ini adalah al-khauf war-raja. Artinya apa? Khauf itu tumbuhkan rasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau ada perbuatan kita di dalam sholat yang tidak pas. Khawatir ada kekurangan-kekurangan kita ketika melaksanakan sholat. Maka tumbuhkan rasa khawatir tersebut, sehingga ketika selesai melaksanakan sholat, ulama-ulama soleh sebelum kita itu biasanya nggak langsung jalan, biasanya duduk. Untuk apa? Doa, minta Allah menyempurnakan daripada sholatnya, ibadahnya. Dia minta ampun kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Bacaannya Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas jalan, tapi dia duduk, dia ingat-ingat. Jangan-jangan sholatnya masih belum pas, belum benar, belum sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan itu, maka dia ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya sholat-sholat sunnah itu dapat menambal kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam sholat wajib. Makanya ulama-ulama soleh sebelum kita itu begitu selesai melaksanakan sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Untuk apa? Untuk menutupi mungkin ada sesuatu yang tidak sempurna, kebocoran-kebocoran, ya, ditambal itu dengan sholat sunnah. Makanya toh kalau habis sholat jangan langsung jalan. Sholat sunnah. Kan ada sholat sunnah sebelum dan sholat sunnah sesudah. Nah, itu yang disebut dengan sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah sebelum dan sesudah. Ada kalanya sebelum, ada kalanya yang sesudah, atau ada kalanya di antara keduanya salah satu. Nah, seperti itu. Ada yang dua-duanya. Ada. Nah, seperti itu. Seperti sholat zuhur, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sebelum dan sesudah. Itu membantu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib tadi. Benar. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh, itu adalah tumbuhkan rasa ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan. Berharap kita. Berharap. Karena apa? As-sholah maknanya ad-doa. Sholat itu maknanya adalah permohonan, doa. Itu sholat itu dari kata doa, permohonan. Jadi dengan sholatnya dia berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permohonan dia. Mudah-mudahan dengan sholatnya Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan hidupnya. Mudah-mudahan dengan sholatnya yang sakit bisa sembuh. Mereka orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin bahwa mereka suatu ketika akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Kalau itu yang ada pada seseorang ketika sholat,
insya Allah. Khusyuk tuh. Khusyuk itu. Oh, subhanallah. Mau kemana lagi kalau nggak kepada Allah dia balik. Benar. Nah, bahkan kata ulama mengatakan kalau kamu mau khusyuk sholat, yakinkan bahwa ini adalah sholatmu yang terakhir. Seolah-olah kamu mati. Seolah-olah kamu habis itu Mati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa sholat. Mudah-mudahan kita bisa sholat khusyuk ya. Amin, amin, amin. Begitu caranya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin, insya Allah.